Iya, Allah menyebutkan umat muslim itu ya adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu si kakak Nara lompat dari umat terbaik menjadi domba. Karena Yesus tak pernah mengatakan aku diutus untuk manusia, tapi domba. Saya di sini mau jelaskan itu ibu dari mana dapatnya ya? Searching aja di Google, Nara. Ya, jadi gini saya jelaskan kakak Nara ya. Jelaskan. Tapi ibu Ya, dengar ya. kakak Ibu bisa, dengar ya. Kak, Hai Cici, saya mau nanya sebelum akhirnya Dengar. diedit Bible 1928, di mana Kak Yesus pernah menikahi anak di usia 3 tahun? ya Bible 1928. Teman-teman Kristen nggak bisa menolak dan menghapus sejarah. Dengar dulu. Nah, semua kan orang banyak belajar ya, karena kita mencari di Belajarnya Alkitab. sama Al Google, Al YouTube, Al Facebooki dia. Harus betul, dong, betul. harus dong, karena dia lebih pintar. Jadi maaf ya. Oh, berarti Google lebih pintar dari Kak Nara ya. Terus yang ibu baca itu apa? Terus yang ibu baca itu Kak bukan Nara, Alkitab juga Kak itu. Nara, Jadi saya tadi jangan nanya, Kak Nara Islam berapa tahun? Saya nanya tadi Kak Nara Islam berapa tahun? Saya Islam itu ibu, saya sekarang Kristen Bu, bukan Islam. Jadi ibu. Iya, ibu Anda Islam berapa tahun? Ibu percaya Saya dengan nanya Kristennya. Ibu pegang, Anda saya percaya Islam berapa apa yang tahun? ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Hesti, Bang Faruk, Ustadz Hanafi, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana juga berjalannya diskusi dan debat ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita masuk ke roomnya ibu. Berapa tahun di Islam? Dari lahir ibu. Berapa tahun di Islam dari lahir? Gini toh. Oi. Itu bentar itu. Oi. Itu bentar itu. Apa? Jika teman-teman mau menyaksikan, ya, ini aku mau ngomong bentar. Jika teman-teman mau menyaksikan, ya, turunnya derajat seorang manusia menjadi binatang, kita lihat ini kakak Nara ya. Dengar, di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya Ustaz. Ya, lanjut. Iya, Allah menyebutkan umat muslim itu ya
adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu si kakak Nara lompat dari umat terbaik menjadi domba. Karena Yesus tak pernah mengatakan aku diutus untuk manusia, tapi domba. Itulah alasannya kenapa di dalam Bible itu Yesus itu tidak pernah memberikan hukum apapun kepada umat Kristen. Karena apa? Karena di dalam Bible itu mereka itu dikatakan domba. Jika tidak percaya, saya tanya karena sebutkan Bible kata Yesus domba-domba. Sembahlah aku, wahai manusia, begini, wahai manusia, dari begitu. konteks saya ya, jangan lari dari konteksnya ya kak. Saya maaf sekali kalau saya ada salah, saya naik di sini ya, karena saya juga baru mempelajari agama saya sekarang ini. Karena itu panggilan saya ya. Yang saya mau tanyakan, Agama, dari mana ayat agamanya kakak siapa? Agamanya kakak agama apa? saya? Kristen. Iya. Oke, Ya, di mana dalam Bible jangan Kristen dibilang agama? Di Maaf, mana? maaf kak, Enggak, saya enggak menerima maaf. Ya. Di mana dalam Bible? Kalau ada kata saya. Di Jadi mana? saya Iya, dengar sekarang begini, dulu sekarang Kakak begini. Nara. Saya Dengar dulu. Di mana dalam Bible disebutkan bahwasanya Kristen itu agama? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Kenapa Anda katakan di sini agama sementara apologit OTED aja mengatakan Kristen itu bukan agama? Gimana sih Kakak Nora? Makanya jangan doyan jadi domba. Dari manusia terjun jadi domba, gimana sih Kakak Nora? Yesus itu diutus untuk domba-domba dari Bani Israel. Lalu datang seorang wanita minta pertolongan kepada dia, Matius 15 nomor 24 sampai 26. Dikatakan Yesus, bagaimana mungkin aku memberikan makan, mengambil makanan dari anak-anak lalu kuberikan kepada anjing? Benar ya Tuhan, sesungguhnya anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh besar imanmu wahai anjing, kata doa Yesus. Sungguh besar imanmu wahai ibu, tetap jadi anjing. Ayo, kalau nggak jadi anjing domba. Gimana Kakak Nara? Nah, Kakak Nara. Saya dari lahir dikatain muslim itu. Kakak Bang Nara. Faruk. Coba tanya katanya dia dari lahir belum lama dia murtad. Coba baca kita kayak apa baca. Maaf ya. Coba baca. Maaf ya, justru saya sudah baca Alkitab yang dimaksud ayat Bible 1928. Itu katanya editan. Itu saya mau nanya, Ibu dapat dari mana itu ya? Maaf, saya juga masih ini, tapi saya di sini mau jelaskan itu Ibu dari mana dapatnya ya? Searching aja di Google Nara. Ya, jadi gini saya jelaskan Kakak saya Nara nggak mau ya. searching, Jelaskan. tapi Ibu Iya, dengar ya. Kakak Ibu bisa. dengar ya. Kak- Hai Cici, saya mau nanya, sebelum akhirnya Dengar. diedit Bible 1928, di mana Kak Yesus pernah menikahi anak di usia 3 tahun? Ya Bible 1928. Teman-teman Kristen nggak bisa menolak dan menghapus sejarah. Dengar dulu Dinda Nara. Teman-teman Kristen nggak bisa menghapus dan menghilangkan sejarah bahwasanya Bible yang datang ke Indonesia ini ya pernah terbentuk dalam bentuk buku terbitan tahun 1928. Dan kitab Bible 1928 itu sudah diedit, sudah dirubah ketika hendak mau disebarkan di Indonesia ini. Dan yang merubah itu adalah seorang pandita dari Belanda. Karena kan Kristen kan masuk ke Indonesia kan dibonceng sama Belanda. Sebelumnya kan dibonceng sama Portugis yang membawa ajarannya Katolik, lalu masuk Kristen Protestan, dibonceng Belanda. Terima kenyataan bahwasanya imanmu adalah warisan dari penjajah. Jadi jangan Anda katakan lagi puji Tuhan, puji Tuhan.
Tapi puji penjajah, puji penjajah, puji penjajah. Itu. Nara, Dinda Nara, Nara. Jangan main mute ya kak ya. Iya, sekarang gini Ustadz kita tanya, Anda masih ingat nggak doa iftitah? Di mana ayat Bible 1928 Sandiwara Edis, Sandiwara Edis. Oh, tentulen rupanya Ustadz. Terus menikahi seorang anak berusia 3 tahun. Klaim ini sepenuhnya tidak berdasar dan merupakan informasi yang salah. Tidak ada sistem penomoran ayat Alkitab yang menggunakan angka 1928 dan tidak ada referensi yang valid untuk mendukung pernyataan tersebut dalam teks-teks suci Kristen. Pernikahan dengan anak di bawah umur Bukan angka loh Dinda, tapi tahun. Tahun, hei. 1028 ya. Yesus sebagai sosok yang suci dan kudus dan tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Kalau Sumber tulis informasi ini Bible disinformasi. tahun 1928. Itu ya jawabnya ya. Sudah ya, saya sudah belajar juga sama ini ya, karena semua kan orang banyak belajar ya, karena kita mencari di Belajarnya Alkitab. sama Al Google, di Al sini YouTube, benar. Al Facebook Ya, dia. harus betul, dong, betul. harus dong, karena dia lebih pintar. Jadi maaf ya. Oh, Jangan- berarti Google lebih pintar dari Kak Nara ya. Terus yang ibu baca itu apa? Terus yang ibu baca itu Kak bukan Nara, Alkitab juga Kak itu. Nara, Jadi saya tadi jangan nanya, Kak jangan Nara jadi. Islam berapa tahun? Saya nanya tadi Kak Nara Islam saya berapa tahun? Saya Islam itu ibu, saya sekarang Kristen Bu, bukan Islam. Jadi ibu. Iya, ibu Anda Islam berapa tahun? Ibu percaya Saya dengan nanya apa? Kristennya. Ibu pegang, Anda saya percaya Islam berapa apa yang tahun? ditanyakan seperti ini. Jadi ibu. Anda ibu, Islam berapa tahun? Ada Kok saya susah dijawab? Malaysia Ini dan turunkan dulu Malaysia, satu-satu ya. bising. 19 Saya Anda Islam berapa tahun? Ya Islam 46 tahun Bu. 46? 46 tahun. 46 tahun Islam. Kristen berapa tahun? Saya baru Kristen Islam berapa tapi tahun? saya sudah mengetahui Kristen. Enggak, Kristen berapa tahun? Saya baru Kristen, masuk Kristen tapi saya sudah mempelajari Alkitab saya, Bu. Iya, berapa Jadi, tahun? di 1 Alkitab tahun. Tidak ada menyatakan Tuhan Iya, Yesus. Kristennya berapa Iya, tahun? Walah, Kristennya berapa Kristen tahun? 1 saya baru tahun. masuk Kristen. Saya baru masuk Kristen. Jadi saya Gini aja itu. Iya, baru Gini. masuk berapa tahun? Gini aja itu. Allah Itu SD. Akbar. Itu SD. Nomor Itu kali. SD. Udah Oi. drama itu. Oi. Drama itu. Drama itu enggak ada Iya, itu mau iya. tadi dia. Coba. Ini aja. Kak Nara. Ini ya. Dinda Nara kalau memang sudah mempelajari Bible, Dinda Nara kalau memang udah belajar Bible, bisa kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga dan keselamatan untuk orang yang menyembah kepadanya. Tolong dong. Tolong dong. Kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga atau keselamatan untuk orang-orang yang menyembah dirinya. Kasih. Silakan. Ini berarti kita barteran nih. Aku dari domba jadi manusia, Anda dari manusia jadi domba. Nggak enak jadi domba, cuman ngembek. Nggak punya aturan. Nah, setelah kakak Nara itu oten, nah, maka kakak Nara udah boleh kawin sama bapak kandungnya loh. ini ya. Apa seperti ini kita harus menghujat ya? Apa Hah? harus begini kita Apa? harus menghujat ya? Apa harus Bukan begini menghujat, kita saya menghujat? bertanya loh. Nah, Sama-sama manusia, bukankah di Pak. dalam Kita Loh, sama-sama manusia. siapa yang bilang kita Anda manusia? sama-sama dilahirkan Sebut satu di ayat dunia dalam ini Bible untuk Yesus menyebut sama-sama. Anda manusia. Sebut satu ayat dalam Bible Yesus menyebut Anda manusia. Sebut saya manusia, Sebut Pak. satu ayat dalam Bible Yesus menyebut Anda manusia. Nah, saya manusia. kami memandang Anda kami memandang Anda manusia, tapi Bible memandang Anda domba. Terima kenyataannya. Tidak apa-apa Sebut satu karena ayat itu dalam pernyataan Bible di mana dahulu, Yesus Pak. memandang Anda Tidak manusia. apa-apa. Tidak apa-apa. Yang Nah, penting berarti saya Anda, maaf ya, maaf, berarti Anda doyan Apa berubah harus hakikat begini? Anda jadi manusia menjadi Apa? binatang. Maaf, menghina seseorang. Anda jangan tersinggung. Yang mengatakan Anda domba itu dan binatang bukan saya, tapi Bible Anda. Apa Bapak ditakdirkan untuk menghina? Kan tidak mungkin, Pak. Kita Loh, saling siapa yang mengatakan, yang mengumpamakan Anda dengan domba siapa? Saya atau Bible Anda?
Yang mengumpamakan Anda dengan domba, saya tuh di Belanda. Baik loh, saya hanya menanyakan dari mana, sedangkan saya mencari sendiri itu tidak ada Tuhan Yesus menikahi Di anak mana usia. Anda? Di mana Anda dikatakan bicara baik-baik sementara Anda naik ke atas memfitnah saya dengan mengatakan saya menghina Saya Anda? tidak memfitnah. Saya tidak memfitnah Loh, karena saya kenapa Anda masuk katakan saya menghargai. menghina Anda? Saya tidak pernah memfitnah. Kenapa Anda katakan saya menghina Anda? Saya tidak pernah. Saya masuk ke sini Kenapa langsung minta Anda maaf ya. katakan? Saya masuk Kenapa ke sini, Anda saya katakan? minta maaf, dan saya Anda nggak tidak usah minta pernah maaf, Anda nggak Bapak salah. Bapak yang menghina begitu. Itu apa ada Kenapa? toleransi seperti itu? Atau memang kita diajarkan dalam agama seperti itu? Katakan saya menghina. Bapak, Loh, Anda diajarkan Bapak membenci. memang diajarkan agama seperti itu. Itu Lukas dilahirkan 14 dalam nomor hidup 26. apa? Dibenci. Lukas 14 nomor 26. Jika Jawabannya, seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, Tidak, maka karena dia tidak saya layak menjadi mengajari saya pengikutku. toleransi. Begini jawabannya. Begini jawabannya. Lo Bapak. nggak ada toleransi. Yang tahu Di Bible agama nggak ada begini toleransi. jawabannya. Begini Di Bible jawabannya. Anda Pak. tidak ada toleransi. 2 Yohanes Saya kan 1 di nomor Indonesia 10. menghina, saling menghina. Anda Kita dilarang saling mengucap toleransi. salam dan Anda Jangan kita dilarang untuk memasukin orang ke rumah Anda di luar dari membawa ajaran Anda. Nggak ada toleransi. Justru Bapak Lukas yang tidak punya 19. toleransi. Lukas 19 nomor 27 nggak ada toleransi. Anda nggak tahu Bible Anda. Lukas 19 nomor 27. Dan seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah dia di hadapanku lalu bunuhlah mereka. Itu Ted, Anda nggak ngerti apa-apa. Saya 27 tahun di Oten, makanya kalau Murtadin ketemu saya babak belur Murtadin. Murtadin kalau ketemu saya babak belur. 3 tahun tidak ada jawabannya kan, karena saya sudah dapat Pak. Jadi jangan mengarang ya, Ibu jangan mengarang ya. Jangan kok memfitnah mengarang? ya, Bu, ya. Tidak ada. Itu Kok editan. mengarang? Itu tidak ada. Sekarang gini, Anda untuk membuktikan itu editan, silakan hadirkan Bible Anda di telepon Edis kamu sudah telepon Karena Edis. saya sudah dapat. Udah telepon Saya Edis sudah itu, dapat udah telepon jawabannya Edis. Hadirkan Bible 1928, angkat teleponnya, ada telepon Edis itu. Saya sudah dapat. Iya angkat dulu teleponnya, Edis udah telepon itu. Kan pasti Edis bilang, kan udah aku bilang Nara, si Faruk jangan dilawan. Aku aja babak belur loh Nara lawan Faruk, kata dia itu. Kau Murtadin lawan Faruk, punya lah. Ini ke sini. Kita masuk ke sini. Ya udah. bertanya baik-baik. Apa itu? Nara jatuh dia. Jadi teman-teman ya, kalian jangan premis. Belum lagi yang Yang mengumpamakan kalian itu dengan domba bukan saya, bukan kami, tapi Bible Anda sendiri. Gitu loh. Kalau kau bangga diumpamakan dengan domba, ya itu urusanmu, silakan. Cuma ya, jika kau sudah umpamakan dengan domba, bersikaplah seperti domba, jangan bersikap seperti manusia. Ini sudah menyakitimu. Ya kan? Dia yang keren itu. Langsung ditelepon Edis kan. Kak Nara jangan Komal Faruk lah Kak Nara. Aku aja nggak berani naik loh Kak Nara. Kakak pula yang naik ke Komalnya Edis. Komalnya Faruk. Jangan, Komal lain aja, Komal Faruk jangan. Faruk itu serem Kak Nara katanya. Lanjut, bisa. Halo, nggak ada suaranya.
halo. Tempat saya baru selesai aja. Ya, Yosua, Kristen, Islam. Pengikut Kristus lah. Udah sering kita ketemu. Bang Faru juga berapa kali ketemu. Cuman ngeluarin aku aja dia. Orang kau brocos saja nggak berjawab. Oh, mak Kristen dibilang pengikut Kristus macam mana? Dia bilang Islam, pengikut Kristus yang pasti kan? Ah, mana? Coba Ini temanya Bang Paro ya. Coba tunjukkan dulu lah di mana disebutkan di Quran Bunda bahwa Rahma. Nabi Muhammad itu orang suci. Bunda Coba Rahma. sebutkan dulu lah. Dalilnya. Bunda Rahma, dalil apa, Ten? Dalil apa? Dalilnya kalau menyebutkan bahwa Muhammad itu orang suci gitu loh. Setahu aku di Quran itu cuman Isa Al-Masih dibilang sucinya. Di mana datanya Isa Al-Masih orang suci? Coba kau lihatlah kan ada di kitabnya, baca. Nah, ini lagi teman-teman ya. Ini bukti nyata lagi. Coba. Ya, Oten itu kalau mau bertanya, dia framing. Tunjukkan dulu. Dia berharap jawaban kita itu selaras dengan hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu. Isa ibnu Maryam dikatakan suci, tapi tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana kami diperintahkan untuk mengikuti Isa ibnu Maryam. Itu yang Bang Paro izin Tidak ada kami diperintahkan mengikuti Isa. Nah, manusia logik kalau itu kau mau mengikuti mengatakan yang orang di suci, atas kawan. di atas suci, diam Betul. dulu kau Dinda, diam dulu kau. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4, Nabi Muhammad SAW di atas suci, budi pekerti yang agung. Bukan Nabi suci, agung itu derajatnya di atas suci. Sekarang sebut satu ayat di dalam Biblemu di mana Paulus atau Yesus disebut suci, silakan. Coba dalilin dulu. Itu Sebut satu ayat dalam Biblemu di mana Yesus dan Paulus disebut suci, silakan. Payahnya nih katanya udah puluhan tahun. Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Oke, Al-Qalam bacakan ayat apa? 4. Nah, sekarang sebut satu ayat dalam Biblemu di mana Yesus dan Paulus disebut suci, silakan. Coba tunjukkan lah. Silakan. Buka kameranya. Udah sebut Al-Qalam ayat 4. Ya ditunjukkan lah. Al-Qalam Kan nggak ayat punya- 4. Kau baca. Gak bisanya ditunjukkan. Nah, kau sebut ayat Biblemu aku tahu. Ya kan? Ya, kau jangan jadi umat pemalas. Memang begitulah binatang. Binatang itu maunya lagi Payahnya dikasih ini. makan. Oleh kita itu manusia. Aku udah kasih data Al-Qalam ayat 4. Sekarang sebut Melihat satu ayat dalam Bible di mana disebut manusia yang Yesus bisa dan Paulus itu membimbing. suci, Itu silakan. adalah orang yang suci. Kudus gitu. Benar nggak? Al-Qalam ayat Kita mau 4. ikuti orang yang kudus Al-Qalam ibaratnya. ayat 4. Coba dibuka. Udah? Nah, sekarang kau sebutkan satu ayat di Bible di mana Yesus dan Paulus Jangan disebut suci, dibuka. silakan. Nah kayak Edis kalah nih si Faruk nih. Edis dibuka kan dia. Langsung dibuka. Binatang. Binatang aja diskusi manusia. Kita udah kasih data tujuan urusan kau membukanya. Aku sudah kasih Al-Qalam ayat 4. Di situ Nabi Muhammad SAW diberikan dinisbatkan dengan kata agung. Agung itu di atas suci. Agung. Suci itu masih di bawah agung. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Suci-suci itu Al-An'am itu. aklamasi. Ya, ada Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi fala qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya peringatan untuk seluruh umat. Mereka karena menutup daripada Al-Quran, maka dikatakanlah di surat At-Taubah ayat 128, wa'ayadzubillah bismillah,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, merasa berat oleh rasul penderitaan umat manusia ini serta sangat menginginkan kebaikan untuk kalian semua. Rasulullah sangat kalian itu menyembah Allah yang Esa. Sangat ingin sekali mengatur yang namanya kehidupan ini selamat semuanya, makanan yang baik, hidup yang baik, bertingkah laku yang baik, akhlak yang baik, saling santun kepada itu Rasulullah ingin. Lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang kepada orang-orang mukmin. Dan itulah Rasulullah. Maka di situ kalimatnya dilanjutkan surat Asy-Syu'ara ayat 3, la'alaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena Rasulullah tak sanggup melihat orang udah disampaikan kebenaran karena mereka tidak mau beriman. Rasulullah berat banget. Rasulullah pengen kita semuanya beriman bersama-sama. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati semuanya kecuali tamutunna wa antum muslimun, bersama-sama, berjamaah, berserah diri, tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Maka di situ dilanjutkan di surat Al-Kahf ayat 110, komplit teman-teman kalau cuman masalah data. Cuman karena Oten itu umat terjemahan, tidak bisa bahasa Arab, nggak ngerti kosakata bahasa Arab, ditimbulkan oleh debater Kristen yang nggak ngerti bahasa Arab, di mana ada rob dia nggak tahu. Cuman dia nggak ngerti itu, dia pakai bahasa yang namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Maka itulah tergelincirnya mereka. Itulah kami dulu kalau belajar itu umat Islam semuanya, yang mu'allaf Bang Faruk, Ito semua. Yang Kristen ini kalau mu'allaf mereka dituntut untuk belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, sod, dot, to, zo, ain, gin. Huruf hijaiyah tuh belajar. Alif fathah, alif kasrah, ya alif doma, u, a, i, u, ba fathah, ba kasrah, bi, ba doma, bu, ba, bi, bu. Alif fathatain, an, alif kasratain, in, alif domatain, un, an, in, un. Hingga kalau bertanya tentang surat Al-Fatihah, mau dia di Indonesia, mau dia di Cina, mau dia di Hong Kong, mau dia di Taiwan, mau dia di Singapura, mau dia di Inggris, mau dia di Amerika, semua bacaannya sama. Sama bacaannya. Gitu loh. Dan Tuhannya tetap semuanya adalah Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Mau nanya di negara manapun, mau di belahan bumi manapun, siapa Tuhanmu? Allah. Dan yang mengganggu pikiran kita semuanya teman-teman, baik yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Secara masa, waktu, tempat, semua ini ciptaan Allah. Macam mana Allah ada di ciptaannya? Kan begitu. Itu yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal dimensi, arah, angin, semuanya, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Maka kalau orang yang belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD sampai dia SMA, ini warna putih, ini warna hitam, dikasih tahu sama gurunya. Maka kalau ditanya, ini putih bukan? Putih. Ini hitam bukan? Hitam. Karena dia udah belajar. Tapi mungkinkah warna putih bisa jadi hitam? Mungkin bagi orang yang nggak belajar. Sama. Tuhan pencipta bukan? Pencipta. Kalau dia belajar, yang namanya ayah ibu kita ini menyekolahkan kita, ya, dari mulai perjuangannya melahirkan taruhan nyawa ibu kita, ayah ibu utang sana utang sini supaya kita bisa baca dan tulis. Maka ketika kita diajari Tuhan pencipta, mungkinkah Tuhan yang pencipta berubah jadi dicipta? Tidak mungkin. Tapi kalau bagi orang yang longor, ya longor jadinya, bagi orang yang nggak belajar, mungkinkah sang pencipta bisa berubah jadi dicipta bahkan dia lahir? Mungkin. Karena longor, nggak belajar. Kan begitu teman-teman. Nah itulah pentingnya Tuhan nggak cuma ciptain kita mata, tapi kita juga diciptakan ada pendengaran, ada perasa, ada hati nurani, ada akal pikiran yang semuanya difungsikan untuk mencari kebenaran. Maka ketika kita bertanya tentang masalah Tuhan itu apa? Wujud. Arti wujud bahasa Arab itu ada. Karena mereka tidak belajar bahasa Arab, mereka tahu sesuatu yang ada itu berarti berbentuk berupa, dan mereka menuntut
Kalau Allah itu wujud, kayak apa bentuknya? Seperti apa? Di mana? Mereka nggak tahu apa itu wujud. Wujud itu artinya adalah ada. Nah, kita tanya, kalau sesuatu yang ada di muka bumi ini apakah harus berbentuk, harus berupa? Maka ketika dia belajar, tidak mungkin sesuatu yang ada itu harus berbentuk dan berupa. Ada sesuatu yang ada, dia nggak berbentuk, angin. Ada sesuatu yang nggak berbentuk, nggak bisa dirasa, bahkan dia nggak ada tempatnya dan nggak tahu di mana, akal. Tapi ada. Itulah gunanya belajar yang namanya, kalau definisi sesuatu yang material, maka dengan sesuatu yang material. Tapi kalau yang non material, maka didefinisikan juga dengan yang non material, yaitu gunanya akal. Itulah fungsinya. Sampai sini mudah-mudahan bisa tercerahkan dan teman-teman yang muslim bisa belajar secara akidah, secara konsep ketuhanan. Izin teman-teman, saya baru bikin akun tadi pagi saya bikin akun, dan saya sudah coba bikin akun kemarin, baru 3 hari tapi juga kena banned. Dan saya izin supaya saya bisa ikut buka kajian juga Aqidatul Awam, buka kajian fikih supaya bisa menimpulkan data. Izin di follow teman-teman. Tapi kalau memang yang ilmu tidak, bagi saya tidak manfaat buat teman-teman, tidak di follow tidak apa-apa. Cuman izin supaya bisa ada kontribusi teman-teman muslim untuk bisa belajar. Muslim untuk bisa belajar. Muslim untuk bisa belajar. Jadi teman-teman. Oke, kita sambut izin dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman. Ini adalah Lahilote monitor. Monitor, assalamualaikum, selamat malam. Kristen Ya, Muslim lah. Saya mualaf baru 3 bulan. Jadi kepada begini bang, apa yang dikatakan Mas Andi itu adalah betul ya, betul. Makanya jangan menggunakan cuma iman doang, tapi kita jalankan logika. Kalau cuma menggunakan iman, berarti kita bisa mengimankan segala macam, yaitu batu bisa kita iman sebagai Tuhan, atau tai bisa kita imankan sebagai Tuhan. Kalau kita menggunakan logika, ya kita harus berpikir, benar nggak dia Tuhan, benar nggak dia makhluk, begitu. Jadi dua-dua harus seimbang biar kita menemukan kebenaran itu yang mana, gitu saudara. Ayo lanjut, saya standby. Masya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan Bang Lahilatu mu'alaf, bantu doanya Bang Faruk dan kami semuanya, dan doakan kami karena memang abangku sudah mu'alaf. Kita tidak ada yang tahu Bang, dari mulut siapa doa itu dijabah Bang. Kalau abang memang benar-benar sudah mu'alaf, doakan saya minta doanya, dan teman-teman TikTok juga di bawah doakan semua Bang. Barangkali ada hajat-hajat. Makanya bang, kepada teman-teman yang muslim, saya kan masih dangkal dengan ajaran ini karena saya masih tahu tentang ajaran muslim, ajaran Islam. Tolong diajarkan, diluruskan gitu loh, karena saya masih dalam tahap belajar bang. Begitu aja bang. Ya, jadi abangku, kalau di Islam itu abangku, ada kita kalau dalam pelajaran kajian akidah itu ada yang namanya nafsiyah abangku. Nafsiyah itu adalah menerangkan tentang keadaan sang sumber, yaitu keadaan sang pencipta itu. Kalau ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi sang sumber selama sang sumber itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di situ cuma ada wujud namanya Bang. Wujud itu artinya ada. Allah itu ada, gitu loh. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud Bang. Jadi Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka berapa banyak di antara teman-teman muslim yang ketika bernarasi ada sedikit kurang baik, bukan salah, tapi kurang benar ketika dalam tanda kutip sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan.
Kalau untuk Allah nggak, kalimatnya nggak seperti itu. Sesuatu yang asalnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Kita ini asalnya tidak ada, lalu diadakan sama Allah. Nah, kita ini disebutnya maujud. Tapi kalau untuk Allah, Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Ya. Maka disitulah namanya nafsiyah, Bang, kalau dalam akidah kita sebagai muslim. Lalu nanti ada salbiyah, Bang. Apa itu salbiyah? Ta'rifnya hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi azza wa jalla. Ya. Jadi artinya ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk sang sumber, untuk Allah. Ya. Jadi di situ ada 5 sifat yang nggak pantas untuk Allah. Allah tuh harus qidam, harus sedia. Jangan sampai Tuhan ada setelah alam ada. Alam ada, Tuhan baru brojol. Itu tidak masuk secara logika. Jadi Tuhan harus qidam, Tuhan harus sedia. Jadi Allah ini harus qidam, baqa, Tuhan harus kekal. Jangan sampai Tuhan pernah metong. Nah, itu bahaya, Bang. Mukhalafatul lil hawadis, Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya, dengan yang baru. Lalu apa lagi? Qiyamuhu binafsihi, Tuhan itu harus berdiri dengan sendirinya. Jangan sampai Tuhan itu posisi netek, Tuhan posisi perlu sama makhluk, Tuhan butuh sama makhluk. Jangan. Jadi itu adalah sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Allah. Lalu yang terakhir adalah wahdaniyat, Tuhan itu harus esa. Jadi teman-teman, yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Yang beda-beda dan banyak itu adalah penjelasan manusia tentang Tuhan. Secara Tuhan itu, sang pencipta itu tetap satu. Nggak mungkin alam itu ada yang nyiptain 2 Tuhannya, nggak mungkin. Dia maha kuasa, yang satu pengennya nyiptain dunia, yang satu jangan dunia dulu, hancur lebur. Nah, makanya yang banyak dan beda-beda itu adalah penjelasan manusia tentang Tuhannya. Padahal Tuhan itu tetap satu. Maka disitulah ada komalnya Bang Faruk, Bunda Hesti Ito, dan juga Bunda Rahma, dan teman-teman debaters muslim. Ada komal-komal itu, tujuannya kita hanya menyampaikan kebenaran dan tidak pernah memaksa. Nggak pernah memaksa untuk teman-teman masuk Islam. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu. Haram. Haram hukumnya memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Nggak boleh dipaksa. Karena kebenaran itu sudah nampak. Mana yang putih, mana yang hitam itu sudah nampak. Makanya di dalam Al-Quran kalimatnya kafir. Apa itu kafir? Menutupi kebenaran. Kafaro. Dia sudah disampaikan kebenaran, masuk logikanya, secara logika masuk, secara mantiknya masuk, secara hati nuraninya masuk, secara penglihatan, faktanya, realitanya, kitabnya, masuk semua. Tapi karena di hatinya terdoktrin dan dia tidak suka, dia tutupi kebenaran itu, maka disebutnya kafir. Maka kata Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah menemukan kebenaran, dia tahu kebenaran, lalu dia tutupi, maka sama saja. Toh, Bang Faruk, Bunda Rahma, kau sampaikan dia dengan data, nggak kau sampaikan dengan data, masuk secara logika Hanafi, dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena dia tutupi kebenaran itu. Nah, seperti itu. Nanti ada di Bible bahwa manusia itu penciptaannya di Yohanes itu serupa dengan gambar Tuhan umpama. Mereka salah mengartikan. Di Yohanes itu dari mulai pertama sampai akhir itu tentang masalah penciptaan Adam, penciptaan manusia, bukan tentang masalah Yesus, bukan. Kalau dia mau belajar tentang lintas agama, maka di situ semuanya tercipta karena dari firman itu. Kalau di Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak cukup dengan mengatakan kun, maka jadi, semuanya jadi. Maka Yohanes sampai terakhir mereka salah menafsirkan, mereka menggunakan dengan terjemahan pagan. Maka yang terjadi, mereka menggunakan dengan narasi anak daripada pagan menjadi dewa. Bukan harusnya yang semitik dengan bahasa Ibrani, harusnya lari kepada bahasa Arab juga karena satu rumpun.
Maka di situ ada kalimat ma'ani. Apa itu ma'ani? Hiya kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang mawjud. Kita ini mawjud. Bukan wujud. Kita ini mawjud yang diadakan sama Allah, sang wujud. Kita ini yang diadakan sama Allah. Maka kalimatnya mawjud. Kita ini yang diadakan sama Allah memiliki satu ketentuan hukum sifat, yaitu qudrah, kuasa. Maka kita punya memiliki kekuasaan itu, tapi kekuasaan kita itu terbatas. Iradah, kita punya kehendak, maka kehendak kita juga terbatas. Ilmun, kita punya pengetahuan, tapi pengetahuan kita terbatas. Hayat, hidup, kita punya masa hidup yang juga terbatas. Sama, kita juga punya pendengaran dan pendengaran kita terbatas. Basar, kita bisa melihat tapi penglihatan kita terbatas. Kalam dan kalam kita juga terbatas. Penglihatan, pendengaran, semeter, 2 meter, 10 meter, 100 meter terbatas. Abis itu rabun dan tidak kelihatan. Sama seperti Ito ini dan Bunda Rahma. Kalau ngelihat 2000 dia samar, tapi kalau 100.000, nggak pakai ngelihat pun dia jernih kali dia. Itu bedanya kalau sudah masa-masa tua itu. Masa regenerasi itu. Tapi nggak inkarnasi gitu. Jadi lalu nanti ada ma'nawiyah. Kalau di ma'ani tadi ada pada manusia. Kalau ma'nawiyah ada pada sang khalik. Hiyal hal wajibatul lidzati ma'adamatidz dzat mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama kekal sang sumber zat ini dikarenakan dengan suatu karena. Kalau manusia punya kudrah, tapi untuk Allah qadirun, dia maha kuasa, tak terbatas maha kuasanya. Kalau manusia kudrah terbatas. Kalau pada manusia ada iradah, kehendak, tapi untuk Allah muridun, dia yang maha berkehendak, tak terbatas maha kehendaknya. Kalau untuk manusia ada ilmun, pengetahuan yang terbatas, tapi kalau untuk Allah alimun, dia pengetahuan yang tak terbatas ilmunya. Lalu kalau ada manusia hayat, kalau untuk Allah hayyun, dia maha hidup, nggak mungkin Tuhan itu pernah mati. Kalau untuk manusia itu sama mendengar, tapi untuk Allah sami'un, dia maha mendengar. Kalau untuk manusia basar, untuk Allah basirun, dia maha melihat. Kalau untuk manusia itu kalam, berkata-kata, untuk Allah itu mutakallimun. Kita mempelajari aqidatul awam hampir setahun lebih, puluhan tahun kita mempelajarinya, tapi dengan cara adanya TikTok cukup dengan 10 menit kita bisa belajar. Dan itulah enaknya dengan ada kajian TikTok, ada debaters yang buka komal, kita bisa nimbrung. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk menjadi santriwan dan santriwati, asalkan kita masih ada keinginan menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Izin teman-teman, terus belajar, bukan sampai pinter, tapi nuntut ilmu sampai meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian singkatnya. Silahkan dilanjut itu. Senyum-senyum baik. 100.000 kelihatan atau 2.000 kelihatan. Lanjut Tok. Masya Allah. Syukran Ustaz. Tadi keren banget. Syukran. Ya Bang Lutz. Ya. Aduh, Masya Allah. Ustaz. Baru kenal kita Ustaz. Jadi teman-teman semuanya yang di bawah, buat saya pribadi yang sedikit sekali ilmu saya, mendengar Ustaz begitu merinding dari batin saya, karena memang beliau punya ilmu. Sungguh beliau punya ilmu. Sampaikan Ustaz, ya Allah, bahwa beliau layak hukumnya kalau kita taati dan kita menuntut ilmu kepada beliau, karena bagaimanapun beliau seorang punya ilmu yang saya kagumi. Jujur Ustaz, saya selama saya menonton TikTok ini barusan kali ini merinding saya Ustaz. Apa yang Ustaz sampaikan itu mengingatkan saya yang mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah mendengar, saya pernah belajar, dan itulah yang saya ajarin dan itulah yang pernah saya belajar. Barusan hari ini saya mendengarkan lagi Ustaz. Syukron dan terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali Ustaz. Bang Lotus, teman-teman semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah jangan jauh dariku ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri. Teman-teman, kita tuh tidak pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau jauh dariku ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri. Teman-teman percaya nggak? Musuh terbesar kita itu bukan hanya setan, tapi musuh terbesar yang paling kita takutkan adalah ego, nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Betul.
Betul. Maka saya bisa bicara itu, Bang Faruk bisa buka komal ini bukan karena hebatnya Bang Faruk, bukan karena hebatnya Hanafi, bukan karena Hanafinya yang cerdas, tapi itu juga karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah. Kita punya harta bisa memberi siapapun, bukan karena kita kaya, tapi karena Allah mampukan. Makasih ya Allah, jangan kau jauh dari kami, dari diri kami sendiri, karena kami takut dengan diri kami sendiri ya Allah, yang kami merasa ujub, riya, sombong, takabur. Ya Allah, hilangkan dari debater-debater muslim yang hari ini duduk di sini bersimpu ya Allah. Kadang kami lupa diri, maafkan kami ya Allah, karena kau sudah mengatakan al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Jadi teman-teman, kalau Hanafi salah, ingatkan, tegur. Terima kasih untuk yang sudah menegurnya, karena saya takut dengan diri saya sendiri. Terkadang kita ini lupa, salah. Jadi teman-teman, kalau ada debater-debater muslim yang salah, itu wajar. Karena kalian itu kumpul bukan debater sama malaikat, tapi manusia yang bisa salah, yang bisa lupa. Tapi tolong tegur kami, jangan diamkan kami dalam kesalahan. Kalau kalian cinta karena Allah, tegur kami sebagaimana kami saudara kalian sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi kama yuhibbu li nafsih. Kau tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir sampai kau mencintai dirimu, mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lanjut teman-teman. Allah ya. Jadi tadi Bang Hanafi ini ceramah, Bang Lotus teringat akan 20 tahun yang lalu. Kalau saya teringat akan 16 tahun yang lalu. Yaitu di mana tadi Bang Hanafi bilang Allah itu ada, ya, ada sebelum kata ada itu ada. Beda sama aku lakiku yang gak ada. Jadi ingat aku 16 tahun yang lalu punya laki. Aduh. Sudah ku tahu narasi ini Bang Faruk ini. Mati bijak. Lanjut teman. Kita kan belum kenal ya, belum pernah tahu kan. Jadi saya selama di TikTok ini saya barusan mendengar gitu ucapan Nabi yang lantang dan menjelaskan apa yang menjadikan mengingatkan saya yang telah lalu gitu Ustaz. Jadi ternyata saya kan tidak pernah melihat orangnya kan gitu Ustaz. Jadi barusan sore ini dan hari ini saya mendengarkan yang lantang, yang saya rindukan, yang saya diucapkan Ustaz. Kalau gitu on cam dulu, ya bentar Bang Lotus. On cam, Bang Hanafi on cam. On cam, biar dilihat sama Bang Lotus. On cam Bang Hanafi, bentar Bang Lotus. Belum bisa, baru bikin pagi. Belum bisa. Belum bisa. Aku baru bikin pagi nih. Maka aku minta tolong teman-teman supaya saya bisa buka kajian hari Minggu untuk Aqidatul Awam, supaya akun ini bisa saya gunakan untuk buka komal di hari Minggu. Karena saya semua komal sudah terbanned permanen. Teman-teman tolong di-follow. Masya Allah. Wih, Raja Bintang. Bang Lotus, thank you. Bang Lotus, thank you. Semuanya para debater silakan untuk sedekah teman-teman. Ingat kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Meninggal anak Adam terputus semua amalnya terputus kecuali tiga yang akan mengalir. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Buat teman-teman yang nggak bisa bersedekah dengan ilmunya, yang tidak bisa bersedekah dengan pengetahuannya, dengan tenaganya. Kalau memang tenaga nggak bisa, maka dengan tap-tap layar komal ini sampai 1 M kalau perlu. Ya, dan itu juga dakwah. Ada yang dengan cara hartanya, maka itu akan nanti mengalir teman-teman. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka kalau meninggal anak Adam terputus semuanya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, dengan lisan pengetahuannya, baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kalau ada ilmu, teman-teman pondok yang lulusan pondok, ayo upgrade.
ya, yang dari kampung upgrade teknologi. Yuk, banyak muslim-muslim yang hampir 90% di Indonesia, tapi hampir 80-60% nggak bisa ngaji. Yuk berdakwah dengan ngajinya, ajarin mereka dengan TikToknya, buka kajian-kajian, buka yang namanya ngajar ngaji, ya. Dan yang terakhir, waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin barangkali hari ini ada yang habis maghrib belum mendoakan orang tuanya. Yuk doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, bila ada yang lagi sakit semoga disembuhkan semua teman-teman yang sedang sakit, ya. Dan bila ada yang sudah meninggal dunia kedua orang tuanya, semoga sama Allah diluaskan kuburannya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina. Bayangkan wajah ayah dan ibunda kita masing-masing. Sebutkan dalam hati nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Bila ada ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, mungkin ada pamannya, bibinya, kita doain. Bila ada yang masih hidup, bila ada ayah ibunya yang masih kafir, doakan semoga dapat taufik hidayah dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dan bila ada yang sudah meninggal dunia, sebutkan dalam hati kita masing-masing ayah ibu kita. Siapa namanya? Abi Musab bin Nawar Misyadia binti Abdurrahman, Masuri Tamin, Asya Khalifah binti Bullah, wa ajdadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina. Ya. Bisa bertanya begini, ya saya kan ibu saya, orang tua saya kan masih non muslim. Nah, sedangkan saya tahu yang ya tempat masak itu seperti wajan, belanga, ya itu yang pernah dimasakkan buat yang diharamkan, haram bagi mereka yang sering dimasakkan yang diharamkan seperti babi atau anjing, ya. Kalau saya kan sudah tidak makan karena saya sudah muslim. Jadi kalau seandainya saya ditawarkan untuk memakan salah satu, tapi makanannya makanan halal, ya, halal. Tapi saya tahu wajan yang digunakan itu wajan yang pernah dipakai buat masak yang haram. Apakah itu tidak melanggar atau bagaimana? Itu Ustadz yang saya ingin tanyakan. Apakah saya terdurhaka sama orang tua saya apabila saya menolak makanan yang diberikan kepada saya? Gimana Ustadz? Jadi teman-teman, ketika kita tahu, ketika abangku sudah muslim, ya, ada kalimat abangku dalam Al-Quran, wa a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah 9 bulan, menyapinya dalam 2 tahun lamanya sampai neteknya. Wasiatnya kami, kata Allah, kepada kita yang sudah muslim. Apa kata Allah? Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Lanjut ayat 15-nya, Allah firman-Nya apa? Wa a'udzubillah bismillah wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang itu, jangan patuhi keduanya, tetapi pergaulilah, kata Allah, ya, kata Allah apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'um fa unabbi'um bima kuntum ta'malun. Tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahu kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Jadi abangku, ketika ada orang tua, kita tidak boleh. Allah tuh berfirman bahkan di ayat lain, surat Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Wa yadzubillah fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya aja, ndak boleh. Aja haram sama orang tua, ndak boleh. Dan berkatalah dengan karima,
dengan yang bahasa lemah lembut. Maka Bang Lahilatu Lotus itu ada suara musik, Bang Lotus. jadi ketika ngomong nanti sama ibu dengan baik, dengan lembut, wahai ibundaku tercinta karena Allah, aku bukan tidak ingin memakan apa yang kau suguhkan kepadaku ibundaku tercinta, tapi di dalam keyakinanku Islam, ya jangan sampai bekas daripada minyaknya B2 tercampur dengan apa yang aku makan, karena itu haram ibundaku. Dan aku tidak ingin menyakiti perasaanmu ibundaku. Aku sangat bersyukur memiliki ibunda yang sangat perhatian kepadaku. Kau masih suguhkan makanan kepadaku. Bukan aku tak mau memakannya, tapi dalam syariatku melarang untuk memakan yang namanya bekas B2. Jadi ibundaku tercinta, aku bukan tidak mau dan tidak menghargai pemberian darimu ibundaku, tapi karena memang di situ ada keharaman ketika ada bekas daripada B2 yang belum disucikan, maka aku menolaknya dengan baik ibundaku. Seperti itu Lahilatu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, udah dijawab ya Bang Lahi. Coba Terima kasih kalau Bang. sama orang tua harus gimana? Terima kasih. Terima kasih Bang Di. Kalau di Bebel gimana toh? Kalau sama orang tua mainnya harus gimana toh? Oh, harus membenci. Harus membenci kedua orang tuamu. Kalau kau mau menjadi murid Yesus atau kau mau jadi pengikut Yesus, kau harus benci kedua orang tuamu. Gitu dia. Ya, sama-sama Bang Lahi. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup Bu host, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Yaudah, oke, siap. Oke, di bawah dulu ya. Ini Bang Aiman ada yang mau disampaikan? Untuk disampaikan insya Allah tidak ada, cuman saya nyimak, alhamdulillah baru kali ini saya mendapatkan yang sangat luar biasa. Walaupun saya Islam dari kecil, tapi baru hari ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Ustaz, terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Wasyukurillah, bersyukur sama Allah kita dipertemukan bukan karena hebatnya saya, tapi karena kasih sayangnya Allah pertemukan kita di sini abangku. Itu aja. Siap. Jadi jangan sampai merasa diri kita hebat, itu hilangkan rasa diri kita paling hebat. Tapi karena Allah berikan rahmat kita, dan bisa mu'allaf pun bukan karena ini, tapi karena rahmatnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah kita bisa memfungsikan akal kita dengan baik. Jadi supaya nggak ada rasa sombong dan takabur. Seperti itu abangku, lanjut. Oke, tadi Pak Ustadz bilang akan ada hari Minggu ya, itu kira-kira jam berapa Pak Ustadz? Insya Allah kalau komal ini saya sudah bisa buka komal, insya Allah saya jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Buka kitabnya juga saya punya. Dan kalau nanti kita sudah ada kitabnya, saya sudah saya cetak 1000 lebih, saya bagi-bagikan ke teman-teman. Dan untuk mempelajari supaya ada kitabnya. Supaya dalam hal ngaji itu nggak bisa ngomong katanya. Karena sesuatu yang dihafal bisa lupa. Tapi kalau kita belajar dengan kitab, maka kita nanti bisa sampaikan ke anak keturunan kita, sampaikan kepada orang lain, ada rujukannya. Karena kalau ngomong narasi tentang belajar kitab, ditanya tentang agama, nggak bisa menurut saya. Siapa sampean? Memang penting buat kita. Jadi kalau ngomong tentang masalah syariat itu harus berlandaskan saya kata guru saya ngambil referensi di kitab mana, kata tabi'in, kata sahabat, bahkan kata Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak bisa kalau belajar tentang masalah syariat itu menurut saya, itu siapa? Nggak penting buat kita. Dia kapasitas apa keilmuannya kok menurut saya? Jadi kalau berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang syariat, dari mana rujukannya? Kitab apa yang diambil? Nah seperti itu. Supaya kita tidak beleng-beleng. Gitu. Nanti keluar lagi kata itu, baluap kau. Gitu, lanjut. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya saya ini kalau di akunnya Bang Faruk ini bukan baru kali ini, tapi dengan nama akun yang lain saya itu setiap hari mengikutinya. Jadi saya suka dan di Bang Faruk ini walaupun tegang tapi luar biasa ilmu dapat.
dengan kakak-kakak cantik dan sebagainya. Jadi masuk. Jadi saya tahu juga masalah Bible dan sebagainya itu baru di sini, Pak Ustadz. Jujur aja. Seperti itu. Dan terima kasih Bang Faruk dan sebagainya. Dan salam kenal dulu. Saya dari aslinya Bima, satu suku dengan Taipudin. Mungkin pada kenal Taipudin yang Murtan itu. Terus saya tinggal di Lombok, Mataram. Itu aja. Nama saya Sulaiman aslinya. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Oke, dan saya Di bawah dulu tidak Bang ada Aiman, niat. kita cari otak. Ya, Bang Aiman, makasih sudah hadir. Nanti Bang Aiman lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Kita cukup dengan menyebut orang dengan lebih baik. Jangan sampai kita bernarasi yang menyebabkan orang itu menjadi terhina. Karena manusia itu diciptakan sama Allah itu sempurna. Manusia diciptakan Allah sempurna, dan kita tidak boleh mengejek ciptaan Allah. Kita tidak boleh haram mengejek ciptaan Allah. Kita cukup tidak sepakat dengan kekafirannya. Kita cukup tidak sepakat dengan kejahilannya, keoonannya. Tapi untuk orangnya kita tidak boleh hinakan, karena haram hukumnya. Itu aja sih, sebagai pengoreksian supaya kita lebih bijak dalam menghadapi satu kehidupan yang Rasulullah itu kurang hebat apa. Tapi Rasulullah tidak pernah menghina, walaupun orang-orang kafir itu tidak pernah dihinanya. Panggilan nama tetap panggilan yang baik-baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu. Oke. Rianus, selamat malam. Rianus. Ya, selamat malam. Kristen Islam. Ya, selamat malam. Oh, saya dari sini Kristen. Oke, sebentar. Maritim, selamat malam. Maritim. Selamat malam, Bu. Kristen Islam. Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada sakitku kalau gak dihidupin panas. Makanya kau belilah AC. Ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu, cuman mau nyimak aja. Udah dibawa dulu ya Pak, ada hotel dibawa dulu ya. Oke, Berianus, ini tema Bapak Ro, saya belum dengar narasinya. Nah, jadi ambil tema saya. Tema saya Yesus netek. Itu Bapak Berianus, silakan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut Anda, Manusia kalau ditanya itu bisa nggak sih? Oten ini kenapa sih kalau ditanya menurut Anda? Saya nanya, kalau menurut saya Yesus manusia. Anda kan Kristen. Saya tanya Yesus ini Tuhan atau bukan? tentu Anda sudah memahami kalau Anda sudah mengangkat tema yang Mande. Kenapa sih oten-oten ini kalau dijawab itu panjang kali lebar kali panjang, ditanya apa, bernarasinya apa? Sekali lagi saya tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia. Berarti manusia ya, bukan Tuhan ya. Kepo ya dengan kemanusiaannya ya. Kepo. Manusia ya, bukan Tuhan ya. Kau agak lembut dikit dulu lah. Nanti gasnya itu gigi satu dulu toh. Bisa membedakan Tuhan dan bukan Tuhan nggak toh? Gitu loh toh. Berarti oke. Dia manusia betul. Ya, dia manusia ya. Coba baca Pak, Lukas 2 nomor 11. Buat apa itu dibaca? Toh juga kalau dijelaskan sama orang yang gak paham-paham, yang gak bisa gak mau terima dengan argumen-argumen. Kasih paham kami aja abangku, kasih paham kami supaya tidak narasi yang nggak bener. Ah, mati bijak, beleng-beleng kita ini di sini, gue gregetan toh dengar begitu toh. Dikasih paham, terus kau naik ngapain? Kau minta naik, dinaikkan. Ini kadang-kadang kalian itu minta naik, dinaikkan. Ngapain kau minta naik? Kalau kalian gak minta naik, gak dinaikkan. Kalian itu minta naik, dinaikkan. Seakan-akan kalian penting kali di sini. Padahal kalian yang minta naik.
Kalau kalian nggak minta naik, kami nggak naikkan. Jadi sebenarnya kalian nggak penting di sini, siapapun itu. Ya, maka dia minta naik. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Udah. Teman-teman, suara kipasku bising. Aku mau pasang AC nggak ada duit, gimana? Ya, hotel botol itu. Atta, selamat malam Atta. Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, berjuang terus, semangat terus, saya selalu Bang Faruk. Ya, Pak Bang. Bunda Nora, Bunda Hesti. Bang. Kok pakai kacamata nih? Bunda Rahma, sehat selalu. Makanya ini udah malam, kok buka kacamata kau Bang? Mana di sini si Nora? Buka dulu kacamata, buka dulu. Ini udah malam. Buka dulu. Buka dulu kacamatamu, ini udah malam. Kok emosi dia? Emosi hari ini Dewa Muslim dia. Enggak emosi. Cuman asal ngomong aja kayak Bos. Mati bija salah nyebut kali itu dia. Biasa ada Iya, salah nyebut, Bang, aku kembali 1.000. Bang. Kasih ya, Bang. Bang, itu minta kembali 1.000. Ayo. Hotel naik lah kelenteng. Naik John. Ayo John. Udah ada ini ya, moderator di bawah. Bocor, selamat malam bocor halus. Assalamualaikum. Nah, orang Tahu, selamat malam. Waalaikumsalam. Bocor halus, selamat malam. Bang Daktau, Nois, Bang Daktau, ada yang mau disampaikan? Bang Daktau, Salam semuanya, Nois. terkhusus buat Pak Andi Hanafi ya. Oke, siap, saya Noise. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu salam buat Bang Andi ya, Sulawesi ya, Hanafi ya. ya, Pak Bangku sehat selalu Abangku dari Sulawesi. Sahabat salam yang di Sulawesi semua sehat selalu. Amin. Terus berjuang, takbir. Allahu Akbar. Makasih Abangku. Bang Dato di bawah dulu ya Bang ya, noise sekali, sakit telinga. Tadi dia minta naik Dato itu. Setiap live minta naik dia. Assalamualaikum Bunda. Maestro. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Muslim Bunda. Assalamualaikum Bang Faruk. Terima kasih Bang. Perasaan Bang Faruk Assalamualaikum semuanya. Bang Faruk juga nggak ngucapin salam. Waalaikumsalam Bang Maestro. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuma terinspirasi saja sama acara ini. Makasih Bang, dibawa dulu ya. Nggih. Muhammad Rizky, ada yang mau disampaikan Bang? Muhammad Rizky. Iya Bun. Ada yang mau disampaikan? Afong, harus kayak Afong. Dibilang Muhammad Rizky. tumben Bunda Hesti lemah lembut. Iya, karena masih saya injek kakinya dia. Dilepas kaki dia, galak lagi dia. Ini nggak hotel, Saudara Iman. Ada yang mau disampaikan Bang Muhammad Rizky? Bang Muhammad Rizky, ya Allah, dibawa dulu ya Bang ya.
3 kali loh. Ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau disampaikan bang? Sudah ku bilang, ku angkat kakiku, kau dilempar pula kan akhirnya. Sudah ku bilang itu karena diinjak aja tadi itu. Udah dibilang, udah ditanya 3 kali. Ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau disampaikan bang? Oke, Oten Ailaden. Iya, suara kipas woi. Tunggu aku baca sekte raba-raba ya. Nanti biar aku beli AC. Kalian bising kali. Suara kipas bun, suara kipas bun. Tahu aku suara kipas. Kalau dia nggak dihidupin panas. Udah aku panas dibikin Oten, ditambah lagi aku panas dibikin kipas mati. Nanti lewat 2 singa OTW beli AC. Dah, diam kalian di bawah. Nurul, selamat malam. Nurul. Bunda agak sabar dikit. Kalian nyuruh aku sabar. Nanti kalian coba aku suruh gantiin aku, sama aja nya kalian sama aku. Bahkan bisa jadi kalian lebih parah dari aku. Ya, kalian suruh aku sabar. Coba kalian gantiin aku ngadapin orang kayak gitu. Udah boleh balik kita ngomong, Jangan-jangan kalian lebih parah dari aku. Enggak hujan loh, suara kipas. Dari bilang tunggu lewat 2 singa, OTW beli AC. Enggak lah, Oten itu nggak takut nih. Ayo Ten. Ini tema ini ya, tema yang aku bawa ini mengerikan sekali, yaitu mengenai Tuhan Oten Netek. Oh my God. Kubayangkan lah ya. Kubayangkan kalau aku, ya wajar lah manusia ya kan. Tuhannya, kan Tuhan itu punya kuasa. Di mana kekuasaan Tuhanmu, Ten? Ayo coba kalian jawab ini, jawab. Ini yang minta naik saudara iman semua ya. Jawab. Naik sini Dito, naik. Sabar, istighfar Resti. Kamu perempuan jangan galak-galak, itu akibatnya tidak tersalurkan. Inilah Oten. Kamu perempuan jangan galak-galak, itu Oten. Ajaran Oten. Di dalam Islam, kalau salah nanti dibenarin sama Bang Hanafi. Di dalam Islam, kami para perempuan dilarang berlemah lembut kepada yang bukan saudara iman. Saudara muhrim. Yang bukan muhrimnya. Itu Oten, dengerin ya. Kami ya, ajaran kami untuk kepada perempuan dilarang berlemah lembut yang bukan muhrimnya. Itu kami. Karena apa? Karena suara ini termasuk aurat. Itu kami. Bukan kayak kalian, ya kan? Bini orang menggatal sama laki orang. Abang, tolong angkat dulu galanku. Sama laki orang. Kami nggak boleh. Ya, kami nggak boleh berlemah lembut. Bahkan di dalam telepon pun kami nggak berlembut, nggak boleh nih sama laki orang. Iya bang, iya nggak boleh. Halo, ini siapa? Bu, saya tukang AC. Cepatlah bang. Udah, nggak boleh. Oh iya tukang AC. Iya bang, AC ku lagi rusak. Begini, nggak boleh. Nggak boleh. Saya ini hanya boleh berlemah lembut kepada bapak saya, suami saya, abang saya kandung, anak saya. Lagian berlemah lembut aku sama abangku kandung. Apa kata abang kandungku? Jijik kali aku dengar kau. Aku berlemah lembut sama abang kandung, kata jijik dia dengarnya. Kenapa? Karena nggak gayaku. Jijik kali aku dengar kau. Bilang aja ada maumu. Gituin. Nggak ada, aku cuma minta beli motor aja. Ya nggak usah kayak gitu lebay kali kau. Bang, minta motor bang. Yang kau kira aku laki kau? Abangku kandung aja ngomong kayak gitu. Nah itu. Ya Oten nggak usah kau ajarin kami. Ya. Jadi kalau untuk yang bukan murid nggak apa-apa. Tapi bukan berarti harus marah-marah. Ngomongnya nggak boleh berlemah lembut. Dah. Terus kalau kalian ngelihat aku ini kayak wow gitu banget ya,
Main-mainlah kalian di Medan. Lebih parah dari aku banyak di kota Medan. Banyak. Lebih parah dari aku cara ngomongnya banyak di kota Medan. Main-main kau ke Medan biar tahu kau. Oh, anak Medan kayak gini. Ternyata gini. Nah, itu. Makanya ada bahasa Medan. Nggak sor kau main kita. Itu bahasa Medan itu. Nggak sor kau dengan gayaku. Main kita. Di mana? Lapangan Merdeka. Titik gantung. Stasiun kereta api. Ayo main kita. Kalau kau nggak sor dengan gayaku. Ah, itu Medan kali tuh. Nggak sor kau main kita. Main peta umpun maksudnya. Dah. Mana ini pasienku ini? Udah habis. Lempar susur bako, Bu. Apa itu? Susur bako itu apa? Kalian jangan yang aneh-aneh. Lapangan Merdeka bukannya Tanjung Pinang, Bu. Lapangan Merdeka Medan ada juga. Iya kan, we? Lapangan Merdeka di Medan ada. Sanjaya, selamat sore. Sanjaya, selamat malam, Bang. Selamat sore. Sanjaya. Wah, Sanjaya. selamat malam. Kristen Islam. Selamat malam. Islam. Kristen Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Islam, Bu. Ada yang mau Ya, disampaikan? saya nggak ada, cuman nonton aja. Dibawa dulu ya Bang Sanjaya. Makasih ya Bang. Muhammad Ridho, selamat malam. Selamat malam anjing. Dulu aku diganti. Wih. 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 Kristen Islam. Kristen kali dia, ketahuan Kristen kali dia, bukan ini Kristen laut, bukan kali laut. Ini tadi anjing. Hah? Anjing. Bukannya itu kalian yang dipanggil Yesus? Babi kau lonte, mulutmu lebar kali. Bukannya mama Tuhanmu yang lonte? Gigimu panjang-panjangan. Bukannya mama Tuhanmu, bukan mama Tuhanmu yang lonte? Mulutmu lebar, napasmu bau. Mama Tuhanmu pun mulutnya lebar. Mukamu jelek. Enggak apa-apa mukaku jelek. Daripada muka kau mirip babi. Giginya ada yang pendek, ada yang panjang. Biarin daripada kau gigi kau nyogok-nyogok punya Tuhanmu. Apa lagi? Anjing kau. Kau. Babi kau. Mukamu kayak babi. Kau. Mukanya jelek, kaki busuk. Kau body shaming gara-gara kau suka sama aku kan? Kau suka sama aku. Makanya kau bilang jelek. Karena kau suka sama aku kan? Kau suka aku kan? Jujur aja Weh, makan itu anak haram itu ya? Itu anak haram lagi nangis. Kau diami dulu. Mulutmu yang bau, yang busuk. Anak haram itu lagi nangis tuh. Kau diamin. Aku nggak ada hina-hina sama aku kan? Aku cuma ngehina kau. Kau suka sama aku kan? Kau bilang muka aku jelek. Kau suka sama aku kan? Iya kan? Aku nggak ada yang hina agama Kristen nggak saya. Kelepek kau sama aku kan? Kelepek kau kan sama aku? Makanya kau bilang muka aku jelek kan? Kelepek kau sama aku kan? Naksir kau sama aku kan? Gua nggak ada jelek-jelek kan? sama Kristen mau Islam. Yang saya jelekin cuma lu bau busuk. Iya karena kau naksir aku. Karena kau suka sama aku. Iya kan? Kau tuh ada cinta terpendam. Jujur aja. Udah muka jelek, hati busuk, mulut lebar. Naksir kau kan? Gak cair dong, hamba Allah, thank you. Naksir kau kan? Gue hatimu sama mukamu udah jelek, udah miskin, pakai naksir kau kan? kipas bukannya pakai AC, pura-pura kaya, pakai kipas. Besok aku beli AC. Besok aku beli AC. Nanti ada saudara imanku Jangan buat beli AC. Tenang aja kau. Mulutmu ditintok ini, beli AC-mu, jangan sok-sok kaya. Iya besok aku beli AC. Nanti ada saudara iman TF. Tenang aja kau. Intinya saya nggak ngina Kristen, nggak hina Islam, cuma kau yang saya hina. Kau naksir aku kan? Gak cair dong. Kau naksir aku kan? Kau naksir aku kan?
Cih, nggak malu, udah muka jelek, naksir katanya. Cih. Udah mukanya jelek, hatinya busuk, mulutnya lebar, giginya panjang ada yang Naksir kok kan? Ya ampun, ya Masya Allah, busik. Naksir kok sama aku kan? Naksir kan? Udah mulutnya busuk, hatinya busuk. Naksir kok kan? Siap-siap kok Bang Farid mau Astagfirullahaladzim. ada Buka. ada lagi mau sampaikan. Jangan lagi tuh lah bang. Abangku tuh buka komal, kita buka komal tuh nggak begitu bang. Ya Bu, Perbaikilah. intinya saya nggak suka sama orang ini. Saya bukan ada yang hina agama Kristen, agama Islam, agama Hindu. Saya nggak suka sama mulutnya ini, bau. Hatinya busuk. Tapi nggak boleh begitu bang. Kita kan niatnya ada teknologi ini, tujuannya cari teman. Nggak boleh bang. Kalau buat apa? Bang Hanafi, Saling menghina, Bang. kau tahu mulutku bau dari mana? Kau pernah ciuman namaku? Pi. Enak Jangan ciuman. gitu, bang. Kalau Enak memang ciumanku, mantan kan? baik-baik lah bang. Kalau Lebar. mantan bang. Kenapa kau? Gara-gara diputusin jangan gitulah bang. Yang rotok. Tahu kau dari mana kau tahu napasku bau? Kau pernah ciuman sama aku kan? Oh iya, waktu itu kan Di sini, kau cium Bu. aku Bau kan, banget, terus bau kau tolak lah ciuman itu kan, malah aku dorong kok ke barelangnya kan. Aku masih ingat kok, Ngaca, bagaimana dulu bro, ngaca, kau bro. ngemis-ngemis, Jelek. minta baikan lagi. Sok kaya. Ingat kali aku. Oh jadi kau merasa, jadi kau masih sakit hati. Saya masih pakai. Kau masih sakit hati, cintamu itu kutolak. Ngaca, sok Kau kaya. masih sakit hati. Iya. Jadi mau kau gimana? Kita baikan lagi. Mau kau gitu? Mau kan gitu? Oh kau pengen dicium? Iya. Gitu. Jadi kau marah gara-gara aku tolak ciuman itu gitu. Kau mau dicium? Muka lu jelek. Maumu gimana sekarang? Kamu mau kita baikan? Kamu mau dicium? Iya. Sama mukamu jelek, gak sesuai sama Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.